Hello everyone, welcome to my channel YouTube. This is my first content. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Well, perlu nggak aku memperkenalkan diri aku siapa? Tapi lu selebgram. Perlu lah ya, kan aku bukan selebgram apalagi artis. Pasti kalian banyak yang belum kenal aku. Langsung aja, let me introduce myself. My name is Daniel Cahya Saputra. I am as a flight attendant in the One Airline of Indonesia. Oke, perkenalan sudah cukup. Kalau kalian masih belum tahu siapa aku, kalian langsung kepoin aja di IG aku sebelah sini. Oke, konten kali ini aku akan ngebahas ilmu-ilmu dasar tentang penerbangan. Buat kalian FH wannabe atau buat kalian semuanya, kamu yang pengen menjadi seorang flight attendant, jangan pernah skip ataupun close video ini. Stay tune terus sampai dengan videonya selesai. Barangkali kalian setelah menonton video ini, kalian bisa menambah ilmu, wawasan, pengetahuan kalian yang nantinya bisa kalian persiapkan untuk kalian mengikuti recruitment di berbagai maskapai yang kalian inginkan. Aku akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar sosial media aku. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama adalah, Kak, apa sih perbedaan dari initial flight attendant dengan experienced flight attendant? Initial flight attendant itu adalah orang yang belum memiliki pengalaman sama sekali menjadi seorang pramugari atau pramugara, yang biasanya disebut dengan zero experience. Sedangkan untuk experienced flight attendant adalah orang yang sudah memiliki pengalaman menjadi seorang pramugari dan pramugara. Itu ya teman-teman, perbedaan antara initial flight attendant dengan experienced flight attendant. Ada yang menanyakan sama aku, Kak, FAC itu apa? FAC adalah Flight Attendant Certificate. Aku kasih contohnya ya teman-teman ya. Untuk FAC sendiri adalah seperti ini. Ini yang akan mengeluarkan adalah DKPPU. Jadi, ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan rilis oleh DKPPU, teman-teman akan mendapatkan FAC dan teman-teman dinyatakan sebagai seorang flight attendant. Langsung aja kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Aku akan menjelaskan pengertian dari seorang pramugari dan pramugara dalam penerbangan. Apa sih Kak pengertian dari seorang pramugari dan pramugara dalam penerbangan? Yaitu pengertiannya, pramugari dan pramugara di dalam penerbangan biasa disebut sebagai seorang flight attendant. Dan flight attendant sendiri memiliki arti, yaitu crew member yang bertugas di dalam kabin selama penerbangan. Ingat, berarti jika selama penerbangan, itu di dalam pesawat terbang ya teman-teman, bukan di dalam pesawat telepon. Bukan di dalam pesawat telepon. Bukan di dalam pesawat telepon. Bercanda aja guys, biar kalian itu nggak monoton gitu kan. Teman-teman, aku akan membiasakan kalian untuk menggunakan kata atau bahasa flight attendant. Ada yang menanyakan sama aku, Kak, apa sih tanggung jawab dan tugas dari seorang flight attendant dalam penerbangan? Tugas dan tanggung jawab seorang flight attendant itu sangat banyak. Tidak hanya sekedar cantik, ganteng, berlenggak-lenggok di kabin, tarik koper sana-sini, duduk manis seperti pengantin di dalam pelaminan yang menjadi sorotan banyak orang, atau menjadi patung di tengah-tengah kabin yang diberikan baju untuk menghiasi pesawat itu. Enggak. Tugas dan tanggung jawab seorang pramugari dan pramugara itu sangat banyak. Aku akan ngejabarin secara kompleks di sini. Tanggung jawab seorang flight attendant di dalam penerbangan. Yang pertama adalah saat kondisi normal, dan yang kedua adalah saat kondisi darurat. Kondisi normal itu biasa disebut dengan normal condition, sedangkan untuk keadaan darurat biasanya disebut dengan emergency situation. Lalu untuk keadaan darurat sendiri atau emergency situation, flight attendant memiliki tugas dan peranan apa Kak di situ? Flight attendant memiliki tugas untuk mengeluarkan semua orang yang ada di dalam pesawat dengan cepat dan dengan batasan waktu yang sudah ditentukan oleh aturannya. Dan dengan cara yang tepat. Kenapa dengan cara yang tepat? Karena sebelum kita menjadi seorang pramugari atau pramugara, kita semua sudah dibekali dengan training, dengan pendidikan oleh maskapai. Saat keadaan darurat seperti apa, saat keadaan normal seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman sudah diterima menjadi initial flight attendant, teman-teman akan diberikan mandatory training oleh setiap maskapai. Baik teman-teman, itu yang aku jelaskan barusan adalah keadaan darurat atau emergency situation. Lalu untuk keadaan normal sendiri nih,
Seorang flight attendant itu punya peranan apa sih di dalamnya? Atau tugas apa sih ketika saat keadaan normal? Yaitu flight attendant memiliki dua tugas saat keadaan normal. Yang pertama adalah menjaga keselamatan penumpang selama penerbangan, dan yang kedua memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang selama penerbangan, sehingga penumpang akan merasa aman dan nyaman berpergian menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang. Baik teman-teman, segitu untuk penjabaran dari tugas dan tanggung jawab seorang flight attendant. Lalu ada yang menanyakan sama aku, Kak, berapa lama kita training untuk menjadi seorang flight attendant di dalam maskapai? Ya, aku akan jabarin sesuai dengan pengalaman aku di waktu itu. Jadi, aku dulu melakukan training di dalam maskapai itu untuk ground training atau training di darat kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Setelah aku sudah menjalani training di darat, aku mendapatkan schedule untuk flight training atau yang disebut dengan training di udara. Training di udara itu butuh waktu berapa lama, Kak? Sekitar 1 bulan. Dan di dalam waktu training tersebut akan ada penambahan waktu untuk melakukan pengecekan baik dari company ataupun dari DKPPU. Setelah teman-teman nanti dinyatakan rilis dari company, teman-teman akan diberikan jadwal untuk pengecekan kepada DKPPU. Setelah teman-teman dinyatakan rilis oleh DKPPU, teman-teman akan menunggu license dan teman-teman akan diberikan FAC sehingga teman-teman resmi menjadi seorang flight attendant. Itu ya teman-teman untuk penjabaran dari waktu berapa yang dibutuhkan menjadi seorang flight attendant. Baik, aku akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, apa kelebihan dan kekurangan menjadi seorang flight attendant? Kelebihan dan kekurangan menjadi seorang flight attendant, menurut pendapat aku lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Kelebihannya apa aja itu? Kelebihannya teman-teman bisa traveling gratis. Atau yang biasa disebut dengan traveling on duty. Teman-teman itu kerja, tapi berasa liburan. Lalu teman-teman bisa mengeksplor beberapa wisata yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman juga bisa mencicipi banyak kuliner, bisa mengetahui kebudayaan, bisa mengetahui pola pikir dari masyarakat setempat, dan teman-teman bakal bisa memiliki ilmu manajemen konsep. Apa aja itu manajemen konsep? Manajemen konsep bisa memanajemen diri sendiri, memanajemen waktu, lalu bisa menganalisa orang lain, bagaimana karakter orang, bagaimana watak orang, sehingga mempermudah kita beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan sesama partner kerja, beradaptasi dengan orang lain. Itulah kelebihan menjadi seorang pramugari dan pramugara. Kelebihan yang lainnya, teman-teman 1 jam bisa makan di Pulau Jawa, 1 jam bisa makan di Pulau Denpasar, 1 jam bisa makan di Pulau Kalimantan. Jadi setiap jam atau setiap waktu teman-teman bisa mencicipi segala kuliner yang ada di negara Indonesia ataupun di daerah yang ada di negara Indonesia. Sebetulnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada, tapi tidak akan aku jabarkan semua. Aku akan menjabarkan segitu aja ya teman-teman. Untuk kekurangannya apa? Di seorang flight attendant, kekurangan menurut aku pribadi hampir tidak ada. Tetapi aku sebutkan satu saja ya, biar tidak terlalu sempurna banget lah ya. Kekurangan menjadi seorang flight attendant itu, menurut aku pribadi, kita tidak akan bisa hidup bebas seperti orang di luar sana. Kenapa begitu? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa melakukan aktivitas sosial. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa berkumpul dengan teman, kita bisa membuat acara. Kita tidak akan pernah tahu. Bahkan orang sedang tertidur, kita harus menjalankan tugas. Saat orang tarik selimut, kita harus tarik koper. Tetapi itu kembali lagi ya teman-teman, namanya pekerjaan pasti memiliki sebuah resiko. Namanya pekerjaan pasti memiliki sebuah kelebihan dan kekurangannya. Kembali bagaimana teman-teman menyikapinya. Jika teman-teman menyikapi dengan hati, semuanya akan terasa ringan dan tidak akan menjadi beban. Ingat, apapun yang kita kerjakan dengan hati, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di antara hal-hal yang baik. Ini adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apa sih kesan kakak setelah menjadi pramugara? Menjadi pramugara itu sangat mengesankan buat aku pribadi. Karena pramugara adalah mimpi terbesar aku. Sewaktu aku duduk di bangku sekolah dasar, aku memiliki cita-cita menjadi seorang pramugara.
Dan pada 2015 aku mencoba untuk mengupload salah satu dasi dari maskapai yang ada di Indonesia. Di tahun 2018 Tuhan menjawab doaku tersebut sehingga aku bisa mewujudkan mimpi aku menjadi seorang pramugara. Tetapi semakin dewasa, aku merasa bahwa aku tidak pantas untuk menjadi pramugara. Aku merasa aku tidak bisa. Aku merasa diri aku tidak layak. Bahkan ditambah lagi dengan keluarga yang tidak memberikan izin aku menjadi seorang pramugara. Tetapi keadaan itu tidak menyurutkan semangat aku. Justru dengan keadaan itu, aku lebih semangat lagi membangun mimpi aku. Mengembangkan apa yang menjadi kualitas dalam diri aku. Aku terus belajar, aku terus menggali informasi, ilmu wawasan tentang penerbangan. Untuk kalian semua teman-teman, para FA wannabe, kalian ketika dalam keadaan sama seperti aku, jangan pernah pantang menyerah. Kalian harus terus semangat, tunjukkan jika kalian mampu, tunjukkan jika kalian bisa. Aku yakin, jika aku saja mampu, apalagi dengan kalian, kalian jauh lebih mampu daripada aku. Baik teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kalian para FA wannabe, ataupun untuk kalian yang memiliki cita-cita menjadi seorang flight attendant, janganlah kalian menyerah, janganlah kalian putus asa. Kalian harus tetap berusaha untuk kalian bisa merealisasikan mimpi besar kalian. Ingat pesan aku, jadilah bintang di antara bintang yang ada dan jadilah orang terbaik di antara orang-orang yang baik. Aku tunggu kalian di udara, see you on board, and good luck for everyone. Jangan lupa subscribe video ini supaya aku bisa membuat video-video yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian, untuk aku, dan untuk kita semuanya. Thank you for watching guys, bye-bye.